Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Maulin. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan stabilitas obat, sediaan gel. Nah, pada kali ini saya juga mengambil sebuah obat dengan merek pedagang Bioplacenton. Oke, ngomong-ngomong terkait dengan gel ya, pasti udah nggak asing ya, karena memang gel itu sudah sangat familiar di kalangan kita ya. Ya, gel sendiri itu merupakan sebuah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, gel juga sering disebut sebagai jelly dan memiliki karakteristik yang unik karena memang salah satunya itu adalah dia ketika diaplikasikan itu memberikan efek pendinginan pada kulit. Dan banyak juga sekarang formulasi-formulasi yang dibuat dengan sediaan gel gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang gel nih ya, komponen gel sendiri itu terdiri dari 3 macam ya, yang memang memiliki fungsi untuk memberikan karakteristik fisik dan juga fungsional yang diinginkan. Yang pertama itu adalah gelling agents atau agen pembentuk gel, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan viskositas dan juga menstabilkan sediaan gel. Yang kedua tidak lain ya, pasti ada pelarut. Dan yang ketiga itu tidak lain dan tidak bukan, pasti ada yang namanya zat aktif ya, atau bahan aktif yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu gitu. Nah, berdasarkan klasifikasinya, gel juga dibagi menjadi dua, ada gel yang bersifat hidrofobik dan juga gel yang bersifat hidrofilik. Nah, gel yang hidrofobik biasa dikenal juga sebagai oleogel, yang memang mengandung bahan pembentuk gel koloidal seperti silika, aluminium, zinc, sabun. Nah, kalau hidrofilik, dia kebalikan dari hidrofobik ya, yang merupakan dia itu suka dengan air. Ya, kita bisa bandingkan saja kalau hidrofob atau fobia, dia nggak suka dengan air. Kalau hidrofil atau fil, dia itu suka dengan air ya. Nah, gel hidrofilik juga merupakan salah satu jenis gel yang memang selain dari oleogel atau gel hidrofobik. Oke, kelebihan dan kekurangan gel. Kira-kira apa saja sih kelebihan yang memang banyak disukai oleh masyarakat terkait dengan sediaan gel? Yang pertama itu adalah memiliki efek pendinginan saat diaplikasikan. Nah, biasanya itu digunakan pada luka-luka bakar ya. Ya, ini adalah pengalaman pribadi saya yang memang terkena luka bakar. Nah, kalau kena luka bakar itu rasanya panas sekali ya. Nah, ketika saya oleskan atau saya aplikasikan sediaan bioplacental gel ini, dia itu memberikan sensasi menenangkan di kulit gitu. Yang kedua, memiliki daya lekat yang baik pada kulit. Dan yang ketiga, tidak menyumbat pori-pori sehingga aman sekali ya digunakan, baik itu di area wajah maupun di area kulit yang lain. Nah, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari sediaan gel yang pertama itu adalah mudah hilang apabila dia terkena air ataupun terkena keringat nih pada saat kita berolahraga ataupun terkena air hujan. Jadi sangat minim ya atau sangat mudah untuk dia itu hilang. Nah, yang kedua itu sensitif terhadap perubahan suhu. Tinggi rendahnya suhu itu dapat mempengaruhi stabilitas atau efektivitas dari sediaan gel. Maka dari itu penyimpanannya itu perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir untuk hidrogel sendiri itu digunakan hanya untuk zat yang larut dalam air ya. Itu untuk kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, tiba saatnya kita langsung saja membahas terkait dengan stabilitas obat bioplacental gel. Ya, kita bisa lihat bersama-sama ya bahwasanya gambarnya itu ada lingkaran merah nih, yang memang di dalamnya ada huruf K besar yang menandakan bahwa bioplacental ini termasuk obat golongan keras ya. Indikasinya apa sih? Indikasi dari obat bioplacental ini adalah untuk mengobati luka bakar, luka dengan infeksi, serta luka kronik dan jenis luka yang lain, serta memicu pembentukan jaringan baru dan mencegah terjadinya infeksi bakteri gram negatif pada area luka. Nah, ada satu keunikan dari bioplacental gel ini, yaitu terbentuknya lapisan pelindung saat menggunakan bioplacental gel yang disebabkan oleh kombinasi bahan aktifnya, termasuk ekstrak plasenta yang merangsang pembentukan jaringan kulit baru dan neomycin sulfat yang mencegah infeksi. Selain itu, adanya bahan tambahan seperti petroleum jelly dan gliserin yang turut berperan dalam menciptakan lapisan pelindung yang membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, seperti yang sudah saya singgung ya tadi bahwa keunikannya itu mengandung beberapa bahan aktif. Nah, sebenarnya kandungan dalam bioplacental itu ada ekstrak plasenta, yakni sebesar 10% yang memang ditujukan untuk mempercepat regenerasi kulit dan penyembuhan.
Selain itu juga mengandung neomisin sulfat nih sebesar 0,5% yang berguna untuk mencegah dan mengatasi terjadinya infeksi bakteri pada area luka. Oke, nah selanjutnya adalah penyimpanannya nih. Sudah disinggung tadi bahwasanya sediaan gel itu merupakan sediaan yang sensitif terhadap perubahan suhu. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan nih terkait dengan penyimpanannya agar nantinya dia itu tetap terjaga stabilitasnya. Yang pertama itu adalah dengan suhunya. Suhu penyimpanannya itu di antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius atau setara dengan suhu ruangan ya. Tidak boleh terlalu panas atau lebih dari 30 derajat Celcius dan juga tidak boleh kurang dari 15 derajat Celcius atau di lemari pendingin. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk tempatnya sendiri itu diletakkan di tempat yang kering, sejuk, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Ya, bisa ditempatkan di kotak obat seperti kotak P3K atau kotak obat yang memang di rumah kalian ada ya, teman-teman. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kondisinya ya, dijauhkan dari ruangan yang memang dia lembab dan juga dekat dengan sumber panas karena dapat dimungkinkan masuknya mikroorganisme ke dalam sediaan tersebut dan mengganggu efektivitasnya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan faktor apa saja sih yang menjadi pengaruh dalam stabilitas obat. Yang pertama itu adalah kelembaban dan paparan udara. Nah, dalam kondisi tinggi dapat menyebabkan gel itu menyerap air dari lingkungan dan mengubah konsistensinya. Jadi dari yang awalnya kita aplikasikan ya, ketika tutup itu dibuka, kita aplikasikan nih, masih bagus. Nah, namun ketika kita salah menempatkan atau menyimpannya dalam ruangan yang lembab, dia itu dapat berubah menjadi konsistensinya sangat cair gitu. Nah, itu ya perlu diperhatikan. Nah, kedua itu adalah terkait dengan suhu penyimpanannya. Tinggi rendahnya itu dapat mempengaruhi struktur polimer dari obat itu sendiri. Nah, maka dari itu tadi ya sudah disinggung bahwa suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak kandungan atau formulasinya, dan suhu yang terlalu rendah juga dapat mengganggu efektivitas kerjanya. Nah, yang ketiga itu adalah interaksi dengan kemasan. Kemasan yang tidak kedap atau tidak sesuai lah ya, dapat memungkinkan masuknya mikroba dan beberapa bahan itu dapat berinteraksi dengan kemasan. Maka dari itu, kita juga perlu melakukan sekiranya kemasan apa sih yang sesuai dengan sediaan tersebut gitu loh. Nah, yang terakhir itu adalah dengan paparan cahaya ya, itu bisa menjadi faktor pengaruh stabilitas karena dapat menyebabkan degradasi dan juga mengurangi efektivitas dari sediaan gel tersebut gitu. Oke, ciri-ciri produk yang rusak walau di expired date kemasannya itu masih lama gitu ya. Nah, ada dua klasifikasi yang saya buat. Yang pertama itu adalah dengan perubahan sediaan ya. Ini bisa kita lihat terkait dengan sediaan itu, baik itu warnanya maupun baunya. Biasanya kalau misal kita aplikasikan ketika baru dibuka, segelnya itu bagus ya, warnanya masih bagus, baunya juga bagus. Nah, tapi ketika dia itu sudah mengalami perubahan seperti warnanya kok jadi kuning atau bahkan baunya kok jadi tengik, nah itu sudah ada indikasi bahwa produk tersebut itu bisa dikatakan rusak ya, jadi jangan digunakan. Apalagi jika kita tuang atau kita aplikasikan ke tangan kita ya dan terdapat bintik-bintik noda hitam, maka itu stop, jangan digunakan dan lebih baik langsung dibuang saja. Nah, yang kedua terkait dengan kemasannya. Kemasan gel yang retak atau berlubang dan kemasan yang lembab atau bocor ya, itu juga jangan dipakai. Kalau misal nih, loh kok ini udah ada yang tumpah-tumpah ya sediaannya. Nah, itu juga jangan dipakai. Lebih baik udah dibuang aja daripada nanti menimbulkan masalah yang cukup serius juga ya. Karena kemasan yang rusak itu dapat memudahkan masuknya mikroorganisme ya ke dalam sediaan tersebut ya, bukannya untuk mengobati malah nantinya ditakutkan dapat memperburuk kondisi yang ada. Begitu. Oke, baik. Sudah di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jika saya mengucapkan ataupun melakukan sebuah kesalahan, mohon untuk dikoreksi ya teman-teman. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.